Pemirsa, kabar selanjutnya datang dari Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Wan Haji Khusus Kalimantan Selatan memastikan pemerintah Saudi Arabia dan berbagai lembaga sudah saling berkoordinasi untuk pelaksanaan pembukaan umroh tahap ketiga per 1 November 2020 atau 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Penyelenggaraan ini tetap dengan ketentuan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pemirsa, mari kita saksikan kabar yang lebih lengkapnya. Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Wan Haji Khusus atau PK Patu Kalimantan Selatan memastikan pemerintah Saudi Arabia dan berbagai lembaga sudah saling berkoordinasi untuk pelaksanaan pembukaan umroh tahap ketiga per 1 November 2020 atau 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Penyelenggaraan ini tetap menyesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ketua PK Patuh Kalimantan Selatan, Saridi Salimin, Waitakoni Prima TV tengah hari Kamis 29 Oktober 2020 memadahkan dalam Panjabaran Sumari, terjemahan surat dari Wakil Kementerian Haji wan Umroh Pemerintah Saudi Arabia, Dr. Abdul Aziz bin Abdul Rahim Wazan, tentang protokoler umroh tahap ketiga yang ditujukan kepada penyelenggara umroh Saudi wan di luar Saudi, bila aturan yang akan diterapkan pada fase ketiga mencakup usia jamaah antara 18 hingga 50 tahun, sesuai dengan persyaratan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia wan PCR negatif 72 jam sebelum landing. Pemilik penyelenggara perjalanan ibadah umroh Al-Insani ini pun menegaskan, calon jamaah harus melakukan PCR atau swab 3 hari sebelum landing di Saudi. Sertifikat surat PCR dengan hasil negatif yang menyatakan jemaah bebas dari virus corona harus dikeluarkan oleh laboratorium yang handal di Halim Perdana Kusuma. Wahai jemaah landing di Saudi, ujar Saridi Salimin, maka wajib masuk karantina 3 hari. Jemaah pun hanya diperkenankan 1 kali umroh atau tawaf sa'i tahallul, namun dibebaskan untuk salat 5 waktu di Masjidil Haram. Benar-benar dipersiapkan dengan baik, jangan sembrono, karena ini benar-benar ketentuan dari pemerintah Arab Saudi, bukan dari kita. Kita hanya ngikutin. Oh, berarti ada potensi penolakan pemeriksaan PCR dari Jakarta ya, ke klinik. Betul. Nah, kemudian biaya tiket Banjarmasin Jakarta, biaya PCR dan lain sebagainya, ini kan sudah menjadi kos jamaah. Misalnya terpaksa mereka dinyatakan positif, maka seluruh biaya ini akan ditanggung oleh jamaah. Dan yang sangat menyedihkan, seandainya ternyata kepulangannya mereka dinyatakan positif di sana, maka itu juga pemerintah Arab Saudi tidak menanggungnya. Otomatis jamaah harus menanggung sendiri. Nah, sekarang berapa biayanya ini sangat besar. Dan sampai kapan kita juga nggak tahu. Ini juga harus menjadi pertimbangan seluruh jamaah. Pemilik PT Ma'ali Wisata, Muhammad Irhami, menambahkan ribuan jemaah selalu memberikan edukasi dengan tindakan pencegahan yang harus diterapkan sepanjang perjalanan, mulai dari hari kedatangan di Saudi hingga kembali. Perusahaan umroh diminta untuk memverifikasi validitas data wan informasi jamaah, paspor wan tanggal lahir masuk ke dalam sistem umroh. Selain itu, jamaah yang datang dari luar negeri, per grupnya minimal 50 orang wan perusahaan umroh menunjuk seorang pemimpin untuk setiap grup. Perusahaan umroh Saudi, ujar Muhammad Irhami, bertanggung jawab penuh menindaklanjuti penyediaan layanan ke dalam kontrak paket dalam paket umroh, mulai dari hotel, transportasi, jasa lapangan, asuransi, wan substansi. Kita ingin memberikan pelayanan terbaik ya bagi jamaah yang siap berangkat. Di antaranya tadi adalah memfasilitasi dari keberangkatan melalui sini Banjarmasin Jakarta, ya, kemudian untuk juga di sananya. Dan satu yang paling penting adalah meminimalkan resiko yang terjadi itu. Sementara itu, pengurusan visa umroh mencakup kuota visa dibatasi hanya 10.000 per harinya. Untuk seluruh dunia, kemungkinan Indonesia mendapat porsi kuota 700 hingga 1.000 per hari. Sampai dengan Desember 2020, Saudi hanya menerima penerbangan dengan Saudi Airlines.